Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Hari ini Jumat 11 Agustus 2023 bersama saya Pendeta Jumantri. Kita akan bersama-sama merenungkan dan menikmati firman Tuhan pada saat ini. Dan sebelum itu, kita meminta hikmat pengertian daripada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan kami dalam Yesus Kristus, pada saat ini kami mengucap syukur seraya berterima kasih kepadamu atas setiap kebaikan yang Tuhan boleh beri bagi kami tiap hari, waktu demi waktu. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mengawali setiap aktivitas kami dengan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya hikmat dan pengertian boleh ada atas kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Berkatilah waktu yang selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai dengan yang ke-19 di bawah judul Elia bertemu dengan Ahab. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Obadja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Izebel. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, dari 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai 19 yang sudah kita baca ini mengisahkan sedikit tentang pertemuan Nabi Elia dengan Raja Ahab, yang mana saat itu Obadja menemui Ahab dan kemudian memberitahukan segala sesuatu yang menjadikan Raja Ahab menemui Elia. Dan di dalam pertemuannya itu, ternyata saat Ahab melihat Elia, ia pun berkata ataupun bertanya kepada Elia di ayatnya yang ke-17, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Lalu Elia pun menjawab, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sekilas saja kalau kita melihat di sana sebenarnya pertentangan antara Nabi Elia dan kemudian Raja Ahab dan juga Ratu Izebel memang terjadi begitu rumit dan begitu panjang. Hingga akhirnya saat Tuhan melalui perantaraan Nabi Elia mengadakan satu kejadian ataupun peristiwa di mana bangsa itu tidak memperoleh hujan selama 3 tahun. Dan beberapa hal yang menimpa bangsa itu yang menjadi satu kemalangan ataupun kesengsaraan yang dikatakan oleh Ahab mencelakakan Israel, ternyata tidak disadari oleh mereka bahwa semuanya itu diakibatkan karena mereka tidak setia dan tidak mematuhi setiap ketetapan yang Tuhan telah tetapkan bagi bangsa Israel. Malah justru Nabi Elia dicari untuk dibunuh keberadaannya. Saudara, kita melihat bahwa ternyata sosok Raja Ahab ini, ia menjadi raja yang tidak mau mendengar. Ia tidak sadar diri. Ia juga tidak mau mengintrospeksi dirinya atas kesalahan dan kelalaian yang ia perbuat di hadapan Tuhan. Setiap peristiwa dan kemalangan yang terjadi sebenarnya mau mengingatkan agar Raja Ahab boleh berbalik kepada jalan yang Tuhan perkenankan, dan juga meninggalkan setiap nabi-nabi Baal, dan juga membuat ia berpaling dari Tuhan. Tapi bagi kita juga diperlihatkan bahwa setiap kebenaran itu tidak akan berguna atau berfungsi kalau kita tidak menghidupkannya dan melakukannya dalam pribadi kita masing-masing. Dari seorang Elia kita melihat
bahwa betapa pentingnya kesetiaan dan hidup yang mau dipakai oleh Tuhan, yang setia, yang mau mengikuti setiap ketetapan Tuhan. Dari seorang Ahab kita belajar bahwa betapa sulitnya pribadi untuk dapat menyadari kesalahan diri sendiri dan tidak menyalahkan orang lain. Dari Isabel, kita melihat betapa manusia dapat dibutakan dengan hal-hal duniawi dan juga menomorduakan Tuhan. Saudara, ada satu cerita antara dua sekawan yang memang sudah berteman begitu lama dan mereka sering kali bercanda. Dan pada suatu ketika mereka kemudian bertemu. Dan di dalam pertemuan mereka itu, kemudian mereka bercakap tentang firman Tuhan. Kawan yang satu berkata, "Kamu sering membaca firman Tuhan bukan? Lalu apa kata firman Tuhan tentang kejahatan? Apakah kita harus membalasnya atau tidak? Karena dalam perjanjian lama dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan seterusnya. Apa menurutmu?" Lalu kata si kawan yang satu, katanya, "Oh tidak, semua kejahatan bahkan perilaku yang buruk tidak boleh kita balas dengan kejahatan. Karena kita harus menghidupkan nilai kasih itu dalam hidup kita." "Oh begitu," kata teman yang satu. Lalu tanpa ada aba-aba, teman yang satu pun menampar pipi temannya yang satu tadi. Saat ditampar, terkejutlah yang satu. "Loh," katanya, "kenapa kamu menampar saya?" "Loh, bukannya katamu kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Dan kalau orang menampar pipi kananmu, berikan pula lah pipi kirimu." Sejenak mereka terdiam. Dan tanpa aba-aba, beberapa waktu kemudian, teman yang ditampar tadi pun membalas. Buak! Dia memukul kepala si temannya tadi. Lalu terkejut dia, "Loh, katanya tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak boleh menampar, balas menampar, apalagi memukul." "Oh tidak," kata yang satu, "firman Tuhan juga berkata, siapa menabur, dia akan menuai. Dan setiap orang yang menuai, pasti selalu lebih banyak daripada taburan yang ia tabur." Saudara, mungkin ini hanya sebuah cerita lucu, lelucon begitu. Tetapi kalau kita memahami, menilai, dan mengukurnya, juga mengkaitkan dengan firman Tuhan yang kita baca tadi, betapa sesungguhnya seringkali bahwa firman Tuhan itu tidak berguna apabila ia tidak dihidupkan, dan di dalamnya harus ada nilai kebijaksanaan dan juga hikmat. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, hari ini kita belajar tentang nilai-nilai menghidupkan firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan tidak akan berguna kalau kita tidak menjadi pelaku di dalamnya. Dan jangan pernah menjadikan firman Tuhan itu sebagai mainan belaka, bukan menjadi alat juga untuk alasan kita berlindung dari kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Sebaliknya, kita harus introspeksi diri, memperbaharui nilai kita, dan nilai kasih dalam Kristus Yesus yang telah Ia berikan bagi kita harus dihidupkan. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah kiranya firman-Mu itu menjadi satu pengingat bagi kami, agar hidup kami juga dapat berkenan dan boleh senantiasa menuruti setiap ketetapan yang Tuhan beri bagi kami. Saat ini Tuhan, sebelum kami juga mengawali setiap aktivitas rutinitas kami hari ini, kami menyerahkan penuh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Biarlah kiranya setiap pekerjaan usaha tanggung jawab kami boleh berhasil. Kami dilindungi dari segala hal yang jahat, dari segala celaka dan mara bahaya, dan semuanya akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami. Kami berdoa pula Tuhan untuk segenap orang-orang yang kami kasihi, keluarga, orang tua, sanak saudara, bahkan juga suami, istri, anak-anak kami, dimanapun mereka berada. Kasih penyertaan Tuhan selalu melindungi kami semua dalam pertolongan-Mu. Engkau boleh senantiasa memberikan dan menyediakan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan setiap ketetapan dan kehendak Tuhan, agar kami dan setiap perbuatan, bahkan iman percaya kami, berkenan dan layak bagi Tuhan.
Kami juga secara khusus pada saat ini menyerahkan jemaatmu yang ada di Jemaat GKI Hagai Kohong. Tuhan kiranya selalu memberkati setiap rencana, program, bahkan juga setiap rupa-rupa pelayanan jemaatmu yang ada di sana. Tuhan berkati setiap pelayanmu yang ada di sana, vikaris, penatua, dan diakon yang boleh ambil serta dalam setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan, hingga nama Tuhan dipermuliakan, dan melalui mereka bahkan juga jemaatmu akan menjadi contoh yang hidup di mana Tuhan boleh bekerja mengasihi setiap umat yang berkenan bagi Tuhan. Kami menyerahkan segenap harapan dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.